Perkenalkan, nama saya Raihan Desang Anugrah Pratama dari jurusan Ilmu Sejarah. Di sini saya bertugas di Desa Cawan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan beberapa materi, yakni pertama, pentingnya belajar sejarah, kemudian problematika yang ada dalam pembelajaran sejarah, lalu yang ketiga ada pembelajaran sejarah gaya baru, kemudian pentingnya mengenal pahlawan, selanjutnya gambar pahlawan sebagai alat bantu penunjang pembelajaran sejarah, dan yang terakhir tentang program kerja individu saya. Mengapa penting untuk mencetak poster lukisan pahlawan? Yang pertama, pentingnya belajar sejarah. Kita harus belajar sejarah karena dengan belajar sejarah kita bisa mengenal identitas dan budaya bangsa, daerah, dan dengan mengenal bangsa, budaya, daerah kita bisa mengenal identitas diri kita sendiri. Kemudian, hal positif berikutnya adalah meneladani hal-hal positif yang pernah terjadi di masa lampau. Ini berkaitan juga dengan poin ketiga, yakni menghindari hal-hal negatif yang pernah terjadi dalam sejarah. Apa pentingnya kedua hal tersebut? Yakni agar kita tidak mengulangi kesalahan yang pernah diperbuat nenek moyang di masa lampau, sehingga konklusinya adalah kita bisa menerapkan pengetahuan sejarah tentang masa lalu demi kebaikan masa kini dan masa depan. Selanjutnya terdapat problematika pembelajaran sejarah klasikal. Yang pertama adalah sejarah dianggap sebagai sebuah subjek yang membosankan, karena terlalu banyak hafalan, kemudian terlalu banyak membaca buku, sehingga dianggap bosan, bikin ngantuk, dan sebagainya. Lalu selain itu juga masih berpusat pada guru yang menerangkan atau berceramah di depan kelas kepada siswa-siswa, sehingga dapat dibilang pembelajaran sejarah yang klasikal ini kurang interaktif dan kurang menarik bagi siswa. Kemudian ada metode pembelajaran sejarah gaya baru yang ditujukan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada sistem pembelajaran sejarah yang klasikal. Antara lain menerapkan metode pencarian sumber secara aktif bagi siswa. Misalnya saja dengan tugas yang berupa menulis esai atau membuat makalah, karena hal itu bisa memicu siswa untuk mencari materi secara mandiri dan tidak terpaku pada buku paket yang disediakan sekolah atau materi yang diberikan guru pada kelas. Kemudian melaksanakan diskusi dalam kelas. Hal ini mendorong peran aktif bagi siswa-siswa, meningkatkan kepercayaan diri, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritis, terutama dengan saling bertanya dan mengkritik satu sama lain sehingga dapat memperbaiki diri sendiri dan cara kita belajar sejarah. Kemudian menggunakan media audio, visual, atau audiovisual untuk membantu kegiatan belajar mengajar yang ada dalam kelas. Misalnya ada melalui video, film dokumenter, gambar-gambar, lukisan, atau siaran radio mungkin, dan sebagainya. Selanjutnya, pentingnya mengenal pahlawan bagi siswa sekolah, terutama dalam kasus ini sekolah dasar. Yang pertama adalah menumbuhkan rasa menghargai jasa pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga mereka demi kebaikan bangsa dan negara. Lalu memahami pentingnya melestarikan budaya bangsa yang telah dipertahankan melalui perjuangan. Hal ini kurang banyak diketahui, namun banyak penjajah yang berupaya menghapuskan budaya-budaya yang ada di Indonesia dengan dalih memperadabkan yang tidak beradab. Kita bangsa Indonesia dianggap tidak beradab, sehingga oleh Barat merasa perlu diperadabkan. Dengan cara budaya-budaya kita yang mereka anggap barbar, dihapuskan lalu diganti oleh budaya-budaya Eropa. Dan pahlawan kita telah berjuang untuk memastikan keberlangsungan budaya Indonesia. Kemudian memahami pentingnya menjaga keutuhan NKRI, terutama persatuan dan kesatuan agar tidak mudah dipecah belah, sebagaimana telah terjadi di masa sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah meneladani sifat-sifat positif dari para pahlawan, seperti rela berkorban, memiliki semangat juang, pantang menyerah, dan masih banyak lain-lain.
Kemudian di sini saya akan membahas mengapa menurut saya gambar pahlawan sebagai alat bantu penunjang pembelajaran sejarah adalah sesuatu yang layak untuk dicoba. Yang pertama, siswa dapat lebih mudah mengenali tokoh-tokoh pahlawan nasional jika mereka melihat lukisan atau foto mereka di depan kelas. Karena setiap hari berada di kelas, sehingga lebih cepat hafal daripada harus menghafal teks-teks yang berkepanjangan. Media visual juga bisa membantu menunjang membaca teks yang terdapat dalam buku, karena tidak semua siswa memiliki imajinasi yang tajam dan imajinasi mereka untuk tertarik belajar sejarah dapat lebih ditingkatkan jika ada gambar. Lalu gambar tersebut bisa menginspirasi siswa untuk mendalami biografi pahlawan tersebut lebih lanjut, sehingga pada akhirnya semua hal tersebut dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian, atas pertimbangan yang telah saya sampaikan sebelumnya, hal ini mendorong saya untuk memutuskan untuk melaksanakan program kerja individu, yakni pencetakan poster lukisan pahlawan, yang dilakukan dengan cara memesan 4 buah lukisan digital, yakni gambar yang digambar dengan media digital, dari seorang seniman, yakni tokoh Cut Nyak Dien, Sisingamangaraja ke-12, Tuanku Imam Bonjol, dan Pangeran Diponegoro. Kemudian masing-masing lukisan dicetak menjadi 2 buah, dan kemudian membeli 8 bingkai figura, dan mendistribusikan lukisan yang sudah dicetak dan dibingkai ke SD Negeri Cawan dan MI Al-Huda yang juga terdapat di Cawan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam produksi video ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan bagi saya. Sekian, saya mohon pamit. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih.